إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang indah ini Allah berikan kepada kita semuanya di waktu yang sama dan yang mulia, menghadirkan di setiap muslim yang terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan ini sebagaimana yang diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam melalui majalah Madani, bahwa hendaknya seluruh masjid menyampaikan judul khutbah yang sama, yakni urgensi taubat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja diambil judul tentang taubat supaya mengingatkan kita kembali bahwa tatkala kita ingin bersih dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa yang nanti itu, maka kondisi kita ini harus bersih jamaah. Cuman kan tidak nampak. Yang setiap hari kita bersihkan ini jasmani kita, mandi, gosok gigi dan sebagainya. Tetapi pernahkah kita merenung bahwa dalam ruhani kita ini kotor atau tidak? Atau jangan-jangan selama ini menumpuk kotoran itu tanpa kita membersihkannya. Maka tak jarang jamaah, doa sulit terkabul, hajat-hajat sering diabaikan oleh Allah, bahkan ditolak oleh Allah, karena kita menyangka sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi ruhani kita ini sudah bersih, padahal ada sesuatu yang haram, padahal ada sesuatu maksiat yang belum kita hentikan saat ini, sehingga Allah abai, sehingga Allah belum kabulkan permintaan-permintaan kita. Sebagaimana Nabi SAW ingatkan jamaah yang dimuliakan Allah, ketika seseorang itu berbuat dosa, maka satu titik nempel hitam di hatinya. Dan ketika seseorang tersebut dia melakukan kebaikan, diiringi kebaikan itu, maka satu titik yang hitam itu akan dihapus oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW di muka yang saya sampaikan, selalulah iringi sesuatu yang buruk dalam hidupmu dengan kebaikan, supaya Allah langsung hapus. Dan apabila seseorang tersebut melakukan dosa dan dia tidak segera bertaubat, artinya dia tidak segera iringi dengan perbuatan baik, maka titik-titik tersebut akan menjadi menghitam dalam hati kita, sehingga seseorang tersebut seorang tersebut sulit untuk menerima kebaikan, sulit untuk menerima nasihat orang, maka hawanya arogan, hawanya dalam kehidupannya emosi, hawanya dalam pikirannya itu tidak cerah, maka sedikit sekali disinggung langsung emosi membeludak. Ini ciri-ciri hati yang sangat keras dan tidak mau menerima kebenaran. Mungkin introspeksi bagi saya pribadi, sudahkah hati kita ini lembut atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengkaji kembali ada yang diajarkan oleh Allah untuk segera taubat. Apa itu taubat? Kembali dalam menurut bahasanya itu. Kembali dari apa? Kembali dari perbuatan fitrah kita. Manusia itu diciptakan oleh Allah bukan untuk menyakiti, bukan untuk berbuat zalim,
bukan membuat semena-mena di dunia ini. Sebagaimana kita tahu, kita hidup di dunia ini harus untuk beribadah. Kerjanya ibadah, pandangannya ibadah, ucapannya ibadah, langkahnya ibadah. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam perjalanan hidup manusia mungkin berliku-liku. Maka ketika kita merasa berdosa kepada Allah, mungkin salah satu contoh kecilnya kita tinggalkan sholat, maka segera kita kembali kepada Allah dengan rajin sholat. Tetapi jika dosa tersebut dengan sesama makhluk yang lain, sesama saudara kita, maka Allah akan gantungkan ampunannya sebelum dia meminta kehalalan dan ridhonya. Rasulullah SAW mengingatkan, man kanat mudlimatan li akhihi falyatahallalahu minha. Siapa dalam dirinya pernah berbuat zalim terhadap saudaranya, maka hendaknya sebelum dia mati itu dia meminta halal, meminta ridho terhadap saudara yang tersebut. Ini kalau bisa jamaah. Maka diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW, fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhaman. Kenapa harus segera meminta halal? Karena nanti di akhirat tidak ada uang, tidak ada dirham dan dinar, jamaah. Seandainya kita mengatakan saya tidak akan pernah membayar hutangmu, silakan kau bawa hutangmu itu, tapi jangan sampai nanti di akhirat kita dipertemukan dan engkau tidak bisa membayarnya, karena tidak ada duit dan tidak ada dirham di sana, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Maka diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW, min qabli ayyukhida min hasanatin. Apabila seseorang tersebut memiliki kebaikan, maka diambillah kebaikan tersebut untuk saudaranya tersebut yang dizaliminya itu. Fa illam yakun lahu hasanat, apabila dia tidak memiliki kehasanat, tidak memiliki kebaikan, gimana? Maka ukhida min sayyi'atin li akhi, maka diambillah keburukan saudaramu itu, diambil untuk dirimu. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma turihat alaih, maka orang tersebut akan dicampakkan ke dalam neraka. Inilah pentingnya kita mengkaji. Kalau kita memiliki salah, memiliki hak yang belum kita tunaikan, maka segeralah sebelum kita meninggal kita harus selesaikan urusannya tersebut, jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai ada kalimat-kalimat, saya tidak akan pernah bayar, na'udzubillahi min dzalik, saya tidak akan pernah memaafkan dirimu, na'udzubillahi min dzalik. Urusannya berat, jamaah. Bukan urusannya sama Allah, urusannya sama saudaramu itu. Maka betapa bahaya nanti di padang mahsyar orang memikul dosa, mungkin korupsinya, sesuatu yang pernah diambilnya tanpa ada hak, dipikulnya di hari kiamat. Dia mencari siapa yang memiliki hak yang dipikulnya itu. Pernah mencuri, pernah berbuat zalim, pernah memukul tanpa ada hak, maka semua akan dalam keadilan Allah Subhanahu wa taala akan dibalas seadil-adilnya, jamaah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urgensi taubat itu memiliki 3. Yang pertama adalah hendaknya seseorang tersebut tinggalkanlah dosa-dosa itu. Kalau dia berbuat dosa sama Allah, tinggalkan. Maka kembali ke jalan yang benar. Semua minuman keras, narkoba, mabuk-mabukan, bermain perempuan, tinggalkan. Maka yang kedua, sesali semua perbuatan itu. Segala yang pernah kita lakukan boleh jadi kelam, hitam. Kemarin tahun 2022 banyak sekali perjalanan-perjalanan yang hitam. Allah kasih kesempatan di tahun 2023 ini. Barangkali Allah ingin melihat kita kembali atau tidak. Maka yang ketiga, setelah kita menyesali, maka jangan sampai kita mengulanginya lagi. Itulah urgensi taubat yang sebenarnya kita maklum, jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi perbuatan itu sangat sulit kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka setiap perbuatan baik kita ini lalu ada setan yang menghampirinya. Ayo lakukan kembali, lakukan kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ulama-ulama dulu mengambil hadis Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan? Hendaknya seseorang yang taubat itu dimulai dari setelah dia penyesalan itu
fatatahhar, hendaknya dia bersuci atau maksimal dia mandi untuk menghilangkan semua kotoran tersebut. Summa yusalli, lalu dia salat 2 rakaat, dan dalam doanya tersebut dia menyesali semua perbuatan, maka diampunilah dosa-dosanya. Itu diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Maka ada ketentuan solat taubat. Mungkin barangkali sebagian ulama ada yang mengingkari, tapi itulah ketentuan-ketentuan. Ketika kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mulai dari bersuci, mungkin berwudu dulu. Segala sesuatu yang nempel di muka kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, kita bersihkan. Mungkin ibarat dari air, itu mengalir, tapi itulah dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka illa man taba, dalam surah Al-Furqan itu, kecuali orang-orang yang taubat, wa amana, dan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila amalan salihah, maka dia terus beramal soleh, maka yubaddilullahu min sayyiatihim hasanat, maka orang-orang yang bertaubat itu setelah dia kembali kepada Allah, maka dia akan dibersihkan dosa-dosanya dan digantikan masa-masa yang lalu itu menjadi masa-masa kebaikan jamaah. Ini keutamaan orang-orang yang bertaubat. Man taba ila dzambin kaman la dzambalah. Orang-orang yang bertaubat dari sesuatu dosa itu, maka ibaratnya dia seperti tidak punya dosa sama sekali. Itulah keutamaan-keutamaan orang-orang yang mau bertobat kembali kepada Allah. Setelah kita sholat Jumat ini, kita tuliskan, torehkan kehidupan yang baik. Kita langkahkan kaki kita menuju aktivitas yang baik. Apabila ada sesuatu aktivitas yang itu mungkin maksiat, yang haram, kita alihkan, karena barusan kita bertobat dengan melaksanakan sholat Jumat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan jamaah. Masih banyak kesempatan yang lain yang bisa kita torehkan menjadi makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.